Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal muslimuna ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan-bulan yang mulia ini, di bulan yang disebutkan oleh Al-Quran minha arba'atun hurum, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, banyak menceritakan sosok seorang yang sangat mulia, sosok orang yang kemudian dilanjutkan ajarannya oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam
Di masjid diumumkan akan adanya pengorbanan, siapa orang yang berkorban ABC dan lain sebagainya, mengikuti sosok yang mulia itu. Orang-orang berangkat haji pun kemudian mengikuti sosok yang mulia itu. Sosok yang dilanjutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan amaliyah-amaliyahnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sosok itu tidak lain adalah seorang yang mulia yang jadi suri tauladan umat Ibrahim alaihi salatu wassalam. Seorang yang dikatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Dalam diri Ibrahim alaihi salatu wassalam ada satu suri ketauladanan yang besar. Seorang yang namanya banyak disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat-ayatnya. Sampai-sampai kemudian 69 kali disebutkan oleh Allah dalam 14 surah, 24 surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Seorang yang sangat mulia yang kemudian dikenal menjadi kekasihnya Allah, Khalilullah, sehingga sampai dikatakan wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim menjadi kekasihnya. Seorang yang dikenal ulul azmi, seorang yang disebut dengan Al-Mustafa, orang yang dibelai oleh sang pemilik jagat ini. Wa innahum indana laminal mustafainal akhyar. Seorang yang kemudian dari 25 nabi, maka 19 itu keturunan daripadanya, sehingga pantas disebut dengan Abul Anbiya, bapak para nabi, nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang sangat mulia. Maka sampai-sampai kemudian apa orang yang menjadikan orang yang tidak percaya kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang menyimpang daripadanya, hingga disebutkan oleh Allah pembenci Ibrahim, orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Allah firmankan, wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiya nafsa. Orang yang membenci Ibrahim, orang yang gak ngerti daripada sosok yang mulia ini, adalah mereka orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan Ibrahim alaihi salatu wasallam, satu-satunya nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dibaca dalam setiap tahiyat akhir yang ada, salat yang kita lakukan adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sehingga perdatang ibadah haji adalah berdasar Ibrahim alaihi salatu wassalam, khitan pun Ibrahim alaihi salatu wassalam, pengorbanan pun Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lalu apa kemudian letak kemuliaan sosok yang mulia ini? Maka setidaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah dua letak dasar kemuliaan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang pertama adalah ketaatannya secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang tidak pernah menunda apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Il qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Allah mengatakan pada Ibrahim, aslim, tunduk, patuhlah engkau wahai Ibrahim, langsung berjawab aslamtu. Tidak ada imbuhan kalimat yang ada di dalamnya. Tunduklah kamu wahai Ibrahim, aku tunduk ya Allah, Tuhan alam semesta ini. Orang yang labbaik Allahumma labbaiknya begitu sangat luar biasa, yang menunjukkan begitu cintanya dia kepada sang penciptanya. Dan begitulah seorang yang beriman. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang asyaddu hubban lillah. Mereka yang begitu sangat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sikap seorang mukmin itu ketika ia kemudian dipanggil oleh Allah dan Nabi-Nya, dibawa berhukum kepadanya, tidak ada kalimat yang diutarakannya kecuali kalimat sami'na wa ata'na. Itu seorang mukmin. Jadi Allah tabaraka wa taala kemudian memuliakan Ibrahim alaihi salatu wassalam karena labbaiknya itu kuat. Jika ini yang kemudian menjadikan kebanggaan orang-orang yang melakukan ihram yang ada di tanah suci, labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Nampak tilas Ibrahim alaihi salatu wassalam, labbaiknya enggak cuma berkumandang di tanah sucinya, tetapi labbaik Allahumma labbaik itu berkumandang di setiap jantung dirinya waktu yang ada, sehingga sampai ia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin itu orang yang labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Hayya 'ala shalah, labbaik Allahumma labbaik, idza nudiya lis salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait. Seorang mukmin itu orang yang kemudian cepat responsif di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang kemudian sangat mulia yang bernama Ibrahim alaihi salatu wassalam, orang yang terkenal responsif dengan apa yang dilakukan, yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kalau kita buka dalam surah Al-Waqi'ah itu ada kelompok yang disebutkan oleh Allah ashabul yamin, kelompok kanan pelaku kebaikan, ada ashabul shimal, kelompok kiri pelaku keburukan. Dari dua kelompok ini disebutkan oleh Allah yang terakhir, namun diterangkan yang pertama, as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Gak cuma pelaku kebaikan, tetapi as-sabiqun as-sabiqun menjadi pelopor kebaikan yang ada. Gak cuma melakukan kebaikan, tetapi ia menjadi orang yang terdepan melakukan kebaikan. Dan itu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka dalam agama ini kemudian ada satu perhatian yang sangat besar, diapresiasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diapresiasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh pelaksanaan salat Jumat, apa kata Nabi? Siapa orang yang datang di waktu yang pertama seolah ia melakukan kurban seekor unta. Siapa orang yang datang di waktu yang kedua, shaf pertama sudah mulai penuh, maka ia seperti kurban seekor sapi. Unta sama sapi selisih 7 sampai 10 juta. Siapa orang yang datang di waktu yang ketiga, maka seolah ia kurban seekor kambing. Siapa orang yang datang di waktu yang keempat, maka ia seperti kurban seekor ayam. Siapa orang yang datang di waktu yang kelima, maka seperti kurban seekor telur, dia-diai telur. Siapa orang yang datang khatib sudah di atas mimbar, ribut aja di luar, maka malaikat gak mau nyatet perbuatan diri. Sama-sama di masjid, waktunya sama, tempatnya sama, durasi khatib yang di atas mimbar pun sama yang ia dengarkannya, tapi nilai berbeda, responsif. Ibrahim tidak cuma pelaku kebaikan, tapi dia menjadi kelompok yang responsif dalam urusan kebaikan. Maka tatkala datang perintah Allah yang gak masuk akal, apa kemudian yang dilakukan oleh Ibrahim? Dia datangin itu putranya. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Nah, datang perintah dari Allah dalam mimpiku, aku diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu. Nah, anak semata wayang boleh kepingin belahan hati sampai dibawa dari Palestina menuju Makkah, enak dipandang oleh mata, datang perintah penyembelihan. Apa kata Ibrahim? Aku diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu. Apa kata Ismail yang kemudian terdidik oleh seorang yang bernama Ibrahim, yang mengatakan qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ibrahim kemudian melatih anaknya, dan anaknya pun terlihat bagaimana imannya.
Ia mengatakan, ya abati if'al, hai aba, hai ayah, if'al, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah itu. Jangan sampai cintamu ke Allah kalah dengan cintamu ke anakmu. Cintaku ke Allah gak boleh kalah dengan cintaku ke nyawaku. Takbir itu malaikat. Lalu dilanjutkan dengan pengorbanan di zaman Nabi SAW. Kalau cuma korban seekor kambing, sapi, onta saja orang takbir, bagaimana kemudian seorang korban dengan harta yang paling dicintainya di dunia ini, itu anak sematawayang yang dilahirkan olehnya. Ini Ibrahim alaihissalam. Lalu cinta yang kedua Ibrahim alaihissalam, letak dasar kecintaan Allah sehingga kemudian predikat disematkan oleh Allah kepadanya, yaitu Ibrahim itu orang yang sosok yang sangat dikenal dengan kekuatan ketaatannya mendidik anaknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terbukti dengan ayat yang berikutnya. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Berwasiatlah Ibrahim kepada putra-putranya, kepada Yakub yaitu yang menjadi cucunya. Apa yang diwasiatkan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam? Nah, apa yang kamu sembah kalau bapak sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kekuatan iman yang diwasiatkan kepada Ibrahim, pada anak-anaknya, ini yang menjadikannya Ibrahim itu mulia. Sehingga kalau kita perhatikan bagaimana munajat Ibrahim alaihi salatu wassalam selalu senantiasa menyertakan daripada anak-anaknya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Jadikan kami menegakkan salat ya Allah. Bagaimana anak keturunan kami yang dipikirin solehnya anak, yang dipikirin solehnya cucu, dzurriyyah, keturunan yang ada. Ini yang menjadikan Ibrahim itu sangat mulia. Ia cinta ke Allah dan ia mewariskan cintanya ke Allah pada anak-anak yang dilahirkan olehnya. Maka Ibrahim alaihi salatu wassalam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang kemudian menjadi dasarnya. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Hindarkanlah diriku ya Allah dan anak keturunanku ya Allah daripada penyembahan kepada selainmu ya Allah. Keturunannya senantiasa disebut. Maka jamaah muliakan ta'ala. Dan inilah Ibrahim alaihissalam hingga kemudian ia keluar dari kota Palestina, hampir kemudian 2000 km di zaman itu ia jelajahi gurun pasir yang tandus menuju Makkah tanpa bermodalkan apapun yang ada. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku bawa anak keturunanku ya Allah. Aku bawa dari Palestina menuju kota Makkah, wadin ghairi dzi zar', satu lembah yang tandus, tidak ada kehidupan sama sekali, tidak ada air, tidak ada rumput yang tumbuh di dalam kota Makkah, karena ia lembah yang tandus sebelum Ismail alaihi salatu wassalam, yaitu keluar air Zam-Zam atas izin Allah. Apa tujuan Ibrahim alaihi salatu wassalam? Ia pondokin anaknya itu, ia bawa di dalam kota yang sangat jauh itu, menempuh perjalanan gurun pasir yang jauh di zaman itu. Rabbana liyuqimus shalah. Aku gak khawatir anak ini mati terkena daripada panasnya terik matahari yang ada, yang aku khawatirkan. Bagaimana anak ini khawatir ia tidak mengenalmu ya Allah. Aku letakkan ia di samping rumahmu yang mulia, agar ia melaksanakan sholat, menjadi orang yang mengerti dengan siapa ia berhadapan untuk taat kepada-Mu ya Allah. Para jamaah mulia, inilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dua perkara ini kita pun bisa mengambil suri tauladan dari sosok seorang yang bernama Ibrahim alaihi salatu wassalam, responsif dalam perintahnya Allah, dan yang kedua yaitu perhatian yang besar terhadap anak keturunan kita dalam hal keimanan mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب القول لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يسبح له ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الذين آمنوا به وعزروه ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ورضي الله عمن دعا بدعوته واهتدى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا واجعل غدنا خيرا من يومنا واصل عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استر عوراتنا اللهم أكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحش والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.